Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di program acara Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, edisi Kamis 4 November 2021. Salam sehat untuk kita semua. Bersama saya, Pendeta Amos Patadungan, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Keramat, saya mengajak kita semua untuk meluangkan waktu dan kesempatan kita menghadap hadirat Tuhan lewat saat teduh malam pada kesempatan malam ini. Sebelum membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami sungguh-sungguh mengakui dan percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itulah yang akan menuntun kami setiap hari. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami semua untuk memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik, benar dan tepat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini yaitu dari Injil Matius pasal 7 ayat 12. Injil Matius pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Firman Tuhan. Sebelum kita menghayati firman Tuhan ini, terlebih dahulu mari kita mendengarkan tembang pujian berikut ini. Tiada satu pun manusia menghendaki dirinya dihina. Tiada satu pun manusia menginginkan dirinya disakiti. Mengharapkan
hamba-Mu seperti diri-Mu sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dapat dikatakan seperti ini: perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kata Yesus dalam khotbahnya di atas bukit kepada murid-muridnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, secara umum semua orang ingin diperlakukan secara baik dari siapapun sesamanya. Dalam hati nurani setiap orang sudah pasti setiap orang tidak ada yang ingin diperlakukan secara tidak wajar dari sesamanya atau dari siapapun juga. Dan memang benar, dalam kenyataannya atau dalam kenyataan hidup sehari-hari, tidak sedikit orang yang selalu menuntut untuk diperlakukan dengan baik. Tidak sedikit orang yang selalu menuntut diperlakukan secara terhormat, menuntut diperlakukan secara adil, menuntut diperlakukan dengan sopan dan lain sebagainya. Tetapi amat disayangkan, saudara-saudara, banyak orang yang menuntut untuk diperlakukan secara baik, menuntut diperlakukan secara adil, menuntut diperlakukan dengan sopan dari sesamanya. Tetapi ternyata mereka tidak bisa berbuat atau melakukan hal yang sama apa yang mereka tuntut orang lain berbuat kepadanya. Sikap seperti itu, kalau dalam bahasa anak-anak, orang seperti itu disebut culas. Dan dalam bahasa kerennya, orang seperti itu disebut orang egois. Orang yang hanya mikirin diri sendiri, mau enak sendiri. Nah, terhadap orang-orang yang punya karakter atau tabiat seperti itu, Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Atau perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Da'na kita manna murai, kata orang Toraja. Jangan hanya cuma kita yang mau. Itu namanya tidak fair. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, lewat interaksi sosial kita sering menemukan sikap dan kepribadian seseorang yang seperti itu. Dan kadang-kadang sikap seperti inilah yang sering memicu hubungan yang disharmoni dengan sesama, antara teman dengan teman, antara saudara dengan saudara, antara suami dengan istri, antara pemimpin dengan yang dipimpin, dan lain sebagainya.
Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 4 mengatakan kepada jemaat di Filipi, dia katakan seperti ini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita ingin dihormati, maka hormati jugalah orang lain. Kalau kita ingin apa yang kita katakan didengar oleh orang lain, maka dengarkan jugalah apa yang orang lain katakan kepada kita. Kalau kita ingin diperhatikan orang, maka perhatikan jugalah orang lain. Kalau ada pendeta atau gembala sidang yang ingin jemaatnya care atau peduli kepadanya, maka pendeta atau gembala sidang harus juga peduli dan care kepada jemaatnya. Atau sebaliknya, jemaatnya harus peduli dan care kepada pendeta atau gembalanya. Inilah yang disebut hukum keseimbangan. Dan hukum inilah yang diajarkan bukan hanya oleh Yesus saja, tetapi juga oleh Musa dan oleh para nabi dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaan, apakah saudara-saudara atau apakah kita mau segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita? Jika kita mau, maka perbuat jugalah demikian kepada mereka. Itu adalah ajaran Yesus. Ajaran tentang kasih. Mengasihi sesama sama seperti mengasihi diri sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan syafaat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk tidak hanya mengasihi diri kami sendiri, tetapi juga mengasihi orang lain. Terima kasih firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain juga. Kiranya firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam seluruh perjalanan hidup kami setiap hari dengan baik, benar, dan tepat. Berkati kami semua, umat-Mu, khususnya jemaat-Mu yang terhimpun dalam wilayah 4 gereja Toraja. Berkati pengurus Badan Pekerja Sinode wilayah 4 Gereja Toraja. Terlebih khusus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, Badan Pertimbangan Gereja Toraja yang baru saja terpilih beberapa hari yang lalu. Berkati mereka semua. Berkati seluruh warga Gereja Toraja dimanapun mereka berada, baik yang ada di kampung, di tanah Toraja, maupun yang tersebar di perantauan, dimanapun, di dalam maupun di luar negeri. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, para menteri
dan seluruh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Biarlah dengan hikmat Allah mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini untuk mendatangkan kebaikan bagi semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.